Buat apa ada pilkada bila pemimpinnya ditunjuk pemerintah? Tetap di Ngopini Politik, ngomongin soal politik bersama Om Begawan, sing nganyel ke seluruh dunia. Nah, kemarin itu saya mendengar ini perkataan kepala negara kita, Pak Jokowi. Lah kok bisa-bisanya menyebut fenomena kotak kosong dalam pilkada sebagai bagian proses demokrasi. Tapi iya ini. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu. Baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Padahal sebagai negara republik, proses demokrasi itu melewati tahapan kontestasi. Memilih pemimpinnya secara langsung. Beda dengan masa Orde Baru dulu. Yang milih kepala daerah itu wakil rakyat. Baik DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sesuai level masing-masing. Waktu dulu suara rakyat tersandera anggota dewan. Ya toh? Sekuat apapun rakyat pengen milih si A, bila elit politik milih si B atau G atau Z, maka yang jadi kepala daerah ya yang dipilih oleh elit politik. Nah, dalam undang-undang pilkada juga ada itu kesempatan orang tanpa dukungan partai bisa mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat. Ya contohnya ya di Pilgub DKI. Dan Pak Darmo Pangrekun sama Pak Kunwardono Wardana itu. Itu keputusan MK nomor 6070. Itu maju sebagai calon independen. Ya sayangnya calon independen itu kadang memang diciptakan penguasa menjadi boneka supaya tidak terjadi lawan kotak kosong. Dulu pernah terjadi di Solo waktu Gibran maju sebagai calon wali kota bersama dengan Teguh itu. Ya ketoknya tenanan, tapi saya tahu persis di situ. Ada sebuah upaya untuk memaksakan diri calon independen itu bisa maju agar lawan dari calon yang mereka usung tidak berhadapan sama kotak kosong. Nah, mengapa jangan sampai para calon kepala daerah melawan kotak kosong? Iya, ya, sebab kotak kosong kan tidak menawarkan apapun. Sesuai peraturan pula, bila yang menang kotak kosong, maka kepala daerah diisi oleh pejabat yang dipilih oleh pemerintah. Balik lagi kan akhirnya. Dan itu demokrasi mundur. Buat apa ada pilkada bila pemimpinnya ditunjuk pemerintah? Diputuskan batas pencalonan jadi 7,5% oleh MK melalui putusan nomor 70. Itu memperlihatkan bila MK memahami tentang demokrasi. Dan itu pas, maka dikawal oleh mahasiswa seluruh Indonesia bersama kaum buruh rakyat termasuk Begawan. Ya meski begitu, walaupun sudah ada putusan nomor 70, lah kok fenomena kotak kosong masih banyak. Ada apa? Berdasarkan data KPU ada 41 daerah loh yang akan bertarung dengan kotak kosong. Artinya calon ora nek mungsuhe. 41 daerah itu terbagi dari 1 provinsi dan 35 kabupaten dan 5 kota. Ya, bukankah itu mempertontonkan partai politik di 41 daerah itu tidak menjalankan tugas bagaimana mestinya sebagai partai yang mewakili rakyatnya? Mau pengen gagah drak, nyatanya nggak bisa berbuat apa. Nah, dalam buku teori ilmu politik, partai itu dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Benar, dia dilahirkan memang untuk berkuasa. Kalau menang, ibarat kita para laki-laki dilahirkan buat berjuang mencukupi nafkah keluarga. Lah kalau ada para suami nggak punya pekerjaan, tengok-tengok neng omah, udah tudut, iya toh, ngopah ngopi, mangan turu, apa ya layak disebut suami. Seorang suami punya perilaku begitu ya jangankan diremehkan tetangga, mungkin anak-anaknya sendiri gak mau menghormati dia. Itu sama kalau partai politik ngono ora iso apa-apa. Untuk apa? Malu, marwah partai, harga diri partai belas bluk. Nah di sebuah sekolah contohnya lah, seorang guru yang tugasnya mengajar, tapi di kelas malah hobi ngasih tugas atau nyuruh siswanya baca-baca buku sendiri, lalu dia pergi dari kelas. Apa itu layak jadi guru?
Ya sama posisinya dengan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Kan merabu, merawat, dan mensuburkan demokrasi. Harusnya sebagai presiden begitu. Mendorong untuk demokrasi itu sehat, berjalan dengan baik. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita anut. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan sebagainya. Bila tidak subur, ini tanggung jawab Pak Jokowi juga. Berarti ada yang salah dengan kepemimpinan yang dia kendalikan. Ada apa? Introspeksi. Dulu dia bilang loh, tidak boleh ada partai yang terlalu dominan. Pak Jokowi bilang begitu. Saya punya bukti autentik untuk rekam jejaknya. Tapi faktanya sekarang, apa situasi begini yang dia inginkan? Bolak-balik itu. Di Solo, Gusti Bre, petinggi Puromangkunegaran, diseret-seret jadi calon kepala daerah. Wah, ini relawannya ngeyel terus. Tidak pernah tahu duduk perkara seorang petinggi Puromangkunegaran yang titahnya harus sama di depan kawulo. Enggak tahu dia. Pokoknya harus dukung, pokoknya rame-rame. Mesti akhirnya bantah. Oh, itu bener. Marwah Mangkunegaran masih bisa dijaga. Termasuk oleh internal Puromangkunegaran. Ini kan merusak demokrasi kalau sampai itu terjadi. Dia tidak berpartai, memimpin institusi budaya, menjaga etika, menjaga marwah Puromangkunegaran. Malah dijorok-joroke, dijelomprongke. Untung akhirnya nggak jadi. Lah bila mau mendorong ya kader partai lah, biar berani bertarung. Seperti Komjen Ahmad Lutfi. Itu juga dia dukung buat nyalon gubernur. Padahal bukan orang partai, sama. Sama dengan Gusti Bre. Ya, tapi ya gimana lagi. Nah, itu jelas menjadikan rusak untuk bibit-bibit kader partai loh. Akhirnya kader partai yang dari nol mencapai jenjang tertinggi akhirnya kalah dengan orang lain yang dekat dengan penguasa, yang lebih tenar, lebih kaya seperti bintang-bintang film dan artis itu cukup celingkrik itu. Beda dengan Bung Rano Karno karena memang dia dari bawah, memang sudah menjadi kader partai. Lah itu Gibran, ya sok-sokan backup Mas Dito Ganinduto jadi calon gubernur Jateng. Itu awalnya loh, iya. Wah, dipasangkan dengan Raffi Ahmad. Itu di mana-mana banyak itu balihonya dipasang Dito Ganinduto dengan Raffi Ahmad itu. Atas dorongan Mase itu katanya. Lah gimana mau dicalonkan gubernur Jateng? Itu awalnya lah berhubung Pak Jokowi menginginkan Ahmad Lutfi calon gubernur Jawa Tengah, Diko digeser jadi calon wali kota Semarang. Menjadi calon wali kota Semarang dari Kendal yang Semarang. Ternyata Golkar tidak mencalonkan Diko. Ya akhirnya terbuanglah dia dari Semarang. Malu tuh Mas Diko itu. Dia kader Golkar muda yang cukup potensial. Jadi bupati ya bagus. Itu pas mencoba mendaftar kembali ke Kendal. Karena ditolak di Semarang. Partainya nggak ada. Semua sudah punya calon. Apa tumon incumbent kok nggak ada partai pengusung. Padahal dia orang partai loh. Nah ini bukti bahwa ini kekuasaan itu merusak kondusivitas partai politik yang sedang melakukan upaya memperbaiki diri. Masa iya toh? Semua partai pengusung kandidat yang sama tidak mau melawan calon partai lain. Nah, di mayoritas daerah PDIP mengajukan calon sendiri ya karena yang PDIP partai kader. Walah kadernya wah kayak tenang itu. Turah-turah. Akhirnya melawan kandidat yang diusung oleh Kim Plus Plus. Contohnya gampang tuh di Jakarta gitu. Ada Mas Pramono Anung dengan Bang Rano Karno sama-sama kader PDIP. Dikeroyok oleh 13 partai. Kendel itu. Di Jawa Barat juga Bang Cici, di Jawa Tengah ada kader partai baru, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, sudah jadi kader, Sumatera Utara. Itu ada Bang Edi Rahmati, serta banyak daerah lain. Masa iya sih? Partai tidak menginginkan kadernya bisa terpilih. Apa iya partai tidak yakin dengan kadernya bisa meraih suara. Nah, kadernya tidak punya kemampuan memimpin, kadernya tidak akan menang.
Buat apa ada partai kalau semuanya kalah sebelum berperang gitu? Ya harusnya kadernya diberi dorongan, diberi support agar jadi percaya diri. Ini jujur ya, Begawan sedih. Mau menangis deh. Menangis saya ketawa. Dengan pernyataan Pak Jokowi sebagai kepala daerah yang katanya lawan kotak kosong kok bagian proses demokrasi. Ini saya sedih. Ini pandangan orang yang menutup mata, yang tidak peduli demokrasi tidak berkembang dengan sehat. Minimal di 41 wilayah tadi, mbok sudah yang tidak ada lawannya langsung aja dimenangkan. Ya toh, nggak usah pemilu, nggak usah pilkada, sepakat dan mufakat aja langsung dipilih, jadikan kepala daerah dilantik aja. Nah itu kandidat yang nyalon itu, duit pilkada untuk menjalankan program-program pemerintah di wilayah masing-masing. Ya, kan aneh toh, ada kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, nanti yang menang kotak kosong. Wah lucu demokrasi ini. Lalu si kepala daerah hasil tunjukan itu menggarap atau menjalankan program siapa? Ngarang dewe, apa terserah dia. Akhirnya rakyat dibohongi lagi, rakyat tidak dipikir lagi. Nah dalam logika demokrasi semestinya loh tidak akan terjadi kotak kosong. Nah, bubarkan saja lo partai, orang sanggup partai-partaian. Iya no. Kalau hanya pilkada nanti lawan kotak kosong. Apa mereka yang kadernya tidak maju asal ikut gabung koalisi besar? Ya memang tidak punya kader potensial memang. Nah ini aneh no. Ini tidak sehat. Dan jelas merugikan rakyat. Kudunya, kok kudunya ini? Mestinya kan ya bisa toh mendorong tokoh masyarakat atau ada anak muda potensial, orang yang punya kemampuan untuk taruh di pilkada, ya pasti ada. Apalagi sudah ada keputusan MK nomor 60/70. Semua partai yang ada di daerah pasti bisa mencalonkan, bisa 2, 3, 4 calon malahan dengan 7,5%. Batasi lebih rendah. Ora iso kebangetan bubarke wae partene. Lah bisa-bisanya kepala daerah nggak merasa bersalah sama sekali dengan kejadian demokrasi yang saat ini tidak baik-baik saja. Lah memang kenapa jika partai kalah di pilkada? Malu. Yang namanya bertarung, ada yang menang, ada yang kalah. Nek menang kabeh rak gelut itu. Kalah kabeh ora rasa pilkada, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan harus legowo. Kan tidak berdampak pada partai yang bersangkutan kalau kalah. Nek kalah pilkada terus kursi wakil rakyatnya berkurang 5 atau ada dibuang semua lah. Atau partainya di wilayah itu dibekukan, ya monggo takut ikut pilkada. Kan enggak. Kan kalah pilkada mau dadi isin tok lah, rugi atau kehilangan dana untuk memenangkan kandidat. Kan paling di situ. Partai tidak menurunkan kandidat, partai tidak menurunkan jagoannya, berarti mereka tidak berniat memperjuangkan rakyat. Begawan tidak akan menunjuk 1-2 partai saja. Ya semua partai di wilayah-wilayah yang lawan kotak kosong itu. Harusnya malu. Bukankah MK sudah menurunkan syarat tadi yang saya katakan, dan semula 20% kursi DPRD atau 25 kursi suara sah menjadi 7,5%. Kalau total kursi wakil rakyatnya 30, berarti hanya butuh 2 kursi untuk punya calon kepala daerah. Penak toh. Nah ada 45 kursi ya minimal berarti 3 kursi aja. Kan dikit banget. Bila partai itu serius mengusung kader loh, minimal ada 2 calon kepala daerah yang akan bertarung. Banyaknya kotak kosong jadi gambaran kita. Kekuasaan ngefek sampai ke daerah. Banyak rakyat yang dihapusi. Banyak partai takut mengusung kandidatnya sendiri. Takut ngelawan partai yang dekat sama penguasa. Ya mungkin mereka merasa akan sia-sia ngusung kandidat sendiri. Jadi kalah sebelum berperang tuh. Ngeper lah bahasanya. Bila kemudian calon yang diusung dari Kim Pos-Pos tiba-tiba nyebar bansos, nyebar bantuan, bagi-bagi sembako, persis kayak Pilpres kemarin tuh. Lah ini yang mengakibatkan demokrasi jadi kerdil kayak di bonsai. Bukan tumbuh dengan baik, subur, harus dirawat, harus dipupuk. Suara rakyat di sebuah daerah jadi terbelenggu, tersandera, tersekat, dan tidak diperjuangkan dengan baik. Nah, banyaknya kotak kosong ini mencirikan indeks demokrasi kita akan turun dan terus turun. Selain ini wujud takut kalah, maka suara rakyat tidak didengar oleh partai. Ini kenyataan. Nah, dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi terbukti memang
indeks demokrasi kita itu merosot tajam. Ini penilaian lembaga independen loh. Dudu ngarang dewe, began orang ngomong tok. Misalnya lembaga Freedom House, indeks demokrasi kita itu turun dari 62 poin menjadi 53 poin. Nah, terbentuknya Kim plus plus di berbagai daerah membuktikan partai-partai itu tersandera. Kita semua mesti berpikir ulang. Ada kekuatan politik besar yang membuat partai-partai tidak berani mencalonkan kadernya di pilkada. Artinya ora pede, ingah-ingi, takut, ora wani. Ya, ini pesan kawan. Ayo partai-partai, semangatkan kader-kader untuk memperbaiki demokrasi Indonesia saat ini. Salam kawan, salam ngumpul. Dadah.